Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, selamat siang sahabat Tutia semua. Nah, apa kabarnya nih? Nah, berjumpa lagi dengan saya Haris Fadila yang kali ini akan ngobrol-ngobrol santai di Bincang episode 52 yang membahas tema mengenai sukses menempuh mata kuliah PKP. Nah, tentunya saya tidak sendiri dan kali ini ada dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Sandra Sukmaning Aji selaku dosen pada FKIP dan juga Ibu Sukma Wahyu Wijayanti selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kimia pada FKIP. Nah, tentunya bincang pada episode kali ini adalah menghadirkan insight-insight yang sangat berharga nih khususnya bagi mahasiswa FKIP. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, tentunya tidak afdol ketika kita belum berkenal dulu dengan para narasumbernya. Mungkin silakan kepada Ibu Sandra juga Ibu Sukma untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada mahasiswa UT dari seluruh Indonesia. Silakan. Oke, saya dulu atau Bu Sandra dulu nih? Oke, saya dulu. Izin ya Bu Sandra ya. Oke. Terima kasih. Selamat siang para mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, khususnya FKIP UT. Saya Sukma Wahyu Wijayanti sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Kimia. Dan hari ini saya akan menyampaikan sedikit bersama Ibu Sandra terkait mata kuliah PKP, yaitu atau singkatannya itu dari pemantapan kemampuan profesional. Nah, mungkin dari saya itu aja. Nanti langsung ke Bu Sandra. Mangga. Ya, silakan Bu Sandra. Selamat siang para mahasiswa UT, khususnya mahasiswa FKIP. Saya Sandra menemani kepala atau ketua prodi dari pendidikan kimia untuk memberikan atau berbincang-bincang tentang pemantapan kemampuan profesional yang menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa FKIP UT untuk beberapa program studi, yaitu ada sekitar 8 program studi yang mahasiswa harus atau wajib menempuh mata kuliah tersebut. Terima kasih. Oke, nah tadi kita berbicara soal PKP ya. Nah ini mungkin kalau sahabat UT sudah menonton di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tentang PKM nih Bu Sandra juga Ibu Sukma gitu. Nah mungkin melihat pada PK-PK-nya ini gitu kan. Nah tentunya pastinya ada kesinambungan ya antara PKM dan juga PKP. Nah mungkin di awal sebelum mahasiswa mengenai terkait dengan teknisnya, apa sih Bu esensinya dari PKP ini tuh seperti apa gitu bagi mahasiswa FKIP khususnya? Silakan Ibu. Esensi dari PKP itu adalah kita akan membekali atau memberi pengetahuan, pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa kita untuk benar-benar mengenal latar persekolahan. Latar persekolahan itu tidak hanya kondisi sekolah, tapi terutama pembelajaran, dan pembelajarannya bagaimana kita akan memberikan atau membekali mahasiswa kita untuk mahasiswa melakukan suatu kegiatan penelitian yang berbasis PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, hampir sama dengan PKM. Apa bedanya? PKM itu kan memantapkan kemampuan mengajar juga dengan dilatih awal. Jadi awalnya dengan PKM, kemudian kita dilanjutkan dengan PKP. Nah, PKM itu tentang misalnya keterampilan mengajar, guru, 8 keterampilan mengajar dan lain-lain, dan produknya juga laporan. Sementara PKP juga hampir sama seperti itu, cuma bedanya di sini adalah mahasiswa di akhirnya itu harus membuat suatu laporan itu yang lengkap. Jadi laporan lengkap tentang mulai dari identifikasi masalah sampai kegiatannya, refleksinya dan lain sampai laporan. Bu Sukma, namakan silakan. Ya, saya akan menjawab dari sisi yang dari pelaksanaannya tadi sudah oleh Bu Sandra, bahwa mata kuliah PKM dan PKP ini ada kemiripannya, yaitu sama-sama mata kuliah yang basisnya praktik. Ya, jadi tidak ada ujian tertulisnya. Oke, itu ya notes yang pertama untuk para mahasiswa. Jadi tidak ada ujian tertulisnya. Jadi nilainya dari mana? Nah, nilainya diambil dari praktiknya dan juga laporannya. Jadi keduanya harus dipenuhi seperti itu.
Nah, untuk mata kuliah PKP sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sandra, kalau PKM itu bagaimana kemampuan seorang mahasiswa yang dalam hal ini adalah guru, kemampuan mengajarnya itu, kalau PKM itu lebih menekankan pada kemampuan mengajar. Kalau PKP itu bagaimana kemampuan guru dalam memanage kelasnya, mengelola. Karena di dalamnya tidak hanya mengajar. Kalau PKM fokus pada, tadi Bu Sandra menyampaikan 8 keterampilan mengajar, dari keterampilan bertanya dasar begitu hingga nanti keterampilan menutup pembelajaran, kemudian mengelola kelas juga diberikan dalam mata kuliah PKM. Tapi kalau PKP bagaimana memanage kelas itu, mulai dari menentukan strategi strategi pembelajarannya, metodenya, medianya, hingga jika memang dimungkinkan sampai evaluasinya. Jadi utuh, pengelolaan kelas secara utuh seperti itu. Kalau tadi PKM mengajar, kalau PKP ini memanage, mengelola kelasnya. Iya, jadi saya tambahkan. Boleh Bu, silakan. Jadi intinya di sini dasarnya adalah kan PTK, berbasis PTK. PTK di sini adalah kita dilatih untuk merefleksi pembelajaran yang pernah dilakukan, kemudian kita membuat satu analisisnya, kita membuat satu analisis, kita munculkan masalah yang ada, kemudian kita rumuskan masalah yang ada, kemudian kita cari solusinya. Tadi Bu Sukma mengatakan bahwa dia harus tahu strateginya. Nah, karena itu dalam PKP ini kita harus dalam mencari solusinya, jadi mengkaji beberapa teori yang kita ambil dari strategi. Bagaimana sih dulu misalnya hasil refleksi kita bahwa kenapa nilai mahasiswa selalu rendah, nilai mahasiswa kita di kelas selalu rendah. Nah, kita kan harus merefleksi guru tentunya. Apa yang salah dari pembelajaran itu? Apakah medianya nggak tepat, atau kok kita cara mengajarnya terlalu cepat? Kita tadi Mbak Sukma bilang strateginya, medianya, metodenya, dan lain-lain itu. Karena itu dalam PKP ini selain PTK juga mahasiswa harus mempelajari atau sudah dibekali dalam masing-masing prodi dengan pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan juga pakai pengelolaan kelas. Oke, nah jadi mahasiswa harus take note beberapa hal ya Bu ya. Pertama, PKP ini adalah mata kuliah yang praktik, jadi memang tidak ada ujian akhir semester UAS tertulisnya ya berarti ya Bu ya. Terus yang membedakan dengan PKM, kalau tadi PKM itu adalah bagaimana kemampuan mengajar, sedangkan kalau PKP ini lebih bagaimana mahasiswa itu nanti bisa memanage kelasnya gitu ya. Dengan tadi berbasisnya PTK, penelitian tindakan kelas, yang mana harus berpola 2 siklus. Begitu. Oke, nah jadi terkait dengan PKP, saya tambahkan satu, lupa. Boleh Bu, silakan. Di PKM produk akhir dari PKM ya, bukan PKM, itu juga dia membuat satu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang diujikan di tes. Tapi kalau PKP itu sampai dengan membuat laporan. Jadi laporannya itu berbentuk seperti kayak skripsi kayak seperti itu. Jadi ada latar belakang masalah dan solusinya, dan yang itu semua didukung dengan teori-teori dan hasilnya, metode dan hasilnya. Oke, berarti ini PKP ini sangat kompleks berarti ya Bu ya, dan tentunya ini menjadi mata kuliah yang wajib berarti ya untuk mahasiswa FKIP ya. Gitu. Oke, ini benar, berarti kan mungkin kalau mahasiswa yang masih mahasiswa baru lah ya gitu kan, terkait dengan PKP ini mungkin mereka juga ada yang sudah ngulik-ngulik di katalog gitu. PKP ini berarti dilaksanakan oleh seluruh prodi yang ada di FKIP atau memang untuk prodi-prodi tertentu saja Bu? Silakan. Oke, di FKIP itu ada belasan program studi ya. Nah, jadi ada satu program studi yang tidak
di dalam kurikulumnya tidak memiliki mata kuliah PKP, yaitu teknologi pendidikan. Dan satu lagi profesi keguruan ya. Agama Islam. Agama Islam ada, tapi karena memang baru dibuka 1 tahun ini ya, masuk semester kedua, maka PKP ini belum ditawarkan. Tapi nanti kalau sudah masuk ke semester ke-6 atau 7 mungkin ya, nah itu wajib menempuh PKP. Tapi untuk letaknya di semester 6 atau semester 7 itu tergantung kurikulumnya PAI. Seperti itu. Nah, ini mungkin terkait dengan Mungkin Bu Sukma bisa menyebutkan prodi apa saja yang iya, ada Bu, tadi ya. PKP-nya. Oke, ya. prodinya apa saja, Bu? PKP itu ada di program studi pendidikan anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar, kemudian ada di PKN, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, kemudian ada di pendidikan ekonomi, ada di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian di pendidikan bahasa Inggris, pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi, dan pendidikan matematika. Tapi karakteristik PKP ini pada umumnya itu hampir sama, hanya saja khusus yang PG PAUD itu nanti ada pencirinya. Nah, pencirinya ini nanti mungkin bisa dilihat pada katalog kurikulumnya, dan katalognya PG PAUD kan berbeda ya, berbeda dengan katalognya yang mahasiswa FKIP yang prodi lain begitu. Nah, begitu aja sih. Oke, nah mungkin terkait dengan tadi sebenarnya sudah dijawab, Bu, ya, terkait dengan apa sih itu PKP. Nah, mungkin mahasiswa kan biasanya kalau misalkan ingin menjalani suatu mata kuliah pengen tahu nih, Bu, esensinya apa sih dan tujuannya tuh, atau karakteristik dari mata kuliah itu apa. Nah, mungkin Ibu baik Bu Sandra maupun Bu Sukma bisa menjelaskan ya terkait dengan apa sih tujuan adanya mata kuliah PKP ini dan apa sih karakteristiknya yang harus diketahui oleh mahasiswa, Bu. Silakan. Oh ya. Esensi yang utama pertama bahwa PKP ini adalah sebetulnya muara dari semua mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi-prodi yang dijelaskan oleh Bu Sukma tadi, yang memang ada PKP-nya ya. Jadi kalau misalkan program studi kimia menawarkan sejumlah mata kuliah, nah muaranya dari mata kuliah tersebut adalah PKP. Nah, kenapa dikatakan muara? Karena di situ selain juga tentang kognitifnya mahasiswa diajarkan bagaimana mahasiswa untuk bisa memahami ilmu-ilmu tentang kimianya, juga tentang pembelajarannya, dan juga tentang risetnya. Jadi situ selain mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, dan mahasiswa juga diminta untuk melaksanakan prakteknya, melakukan perbaikan pembelajaran di kelas, kan diuji cobakan kelas, dan akhirnya mahasiswa membuat satu tulisan, karya tulis. Nah, di sini kita bisa melihat muara program itu mahasiswa mampu tidak hanya kognitif, tidak hanya dengan pengetahuannya saja, tapi dia juga bagaimana sikapnya dia nanti menjadi seorang guru. Dia bisa mengajar dan mencari kalau ada permasalahan di sekolah bagaimana cara mengatasinya, dan dia juga bisa mampu membuat suatu karya tulis atau tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang bisa dikatakan setara dengan memang sarjana pendidikan kimia yang membuat satu karya tulis atau karya ilmiah yang terkait dengan pembelajaran kimia. Bu Sukma mau ingin menambahkan, Bu? Ya, itu sudah sangat lengkap ya. Ya. Jadi pada intinya muara, yang namanya muara berarti ujung ya, ujung. Nah, tombaknya ya, Bu, ya. Ya, jadi setelah mahasiswa mendapatkan mata kuliah kependidikan dan keilmuannya di prodi masing-masing, ya, ada pengantar pendidikan mungkin, teori belajar dan pembelajaran, misalnya begitu. Kemudian sudah mendapatkan mata kuliah strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, begitu. Kemudian PTK. Intinya semua keilmuan mata kuliah yang berbasisnya kependidikan dan keilmuan rumpun ilmunya sudah diperoleh, maka mahasiswa dapat
melanjutkan kompetensi mata kuliah yang sudah diperoleh itu dengan melalui yang namanya mata kuliah PKP ini gitu. Nah mungkin tadi teman-teman mahasiswa sudah tahu ya terkait dengan esensinya, berarti memang PKP ini adalah bukannya sekedar mata kuliah tapi menjadi ujung tombak dari semua bidang keilmuan yang tadi ya Bu ya sudah dipelajari, lalu nanti bermuaranya itu di PKP seperti itu. Nah mungkin karena memang di universitas terbuka itu kan ciri khasnya memang kuliah online ya begitu ya. Nah terkait dengan pelaksanaan atau mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKP ini, bagaimana sih Bu skema layanan pembelajarannya seperti itu Bu? Ada mungkin tuton ataupun TTM atau bagaimana Bu? Oke, mau Sandra atau Sandra? Oke. Jadi kalau yang sekarang yang kita mulai semester lalu ya sudah mulai diterapkan, dan mulai semester sekarang ini semua mata kuliah PKP khususnya yang selain PGSD dan PG PAUD ya, selain PGSD dan PG PAUD semuanya dilakukan pelaksanaan perkuliahannya itu melalui e-learning. Tapi itu pembimbingan dengan tutor kepada mahasiswa. Sedangkan praktiknya, karena ini mata kuliah praktik ya, PKP ini ada mata kuliah praktiknya itu tetap dilakukan di ruang kelasnya masing-masing mahasiswa, begitu. Jadi ada siswa, ada guru ya yang mempraktikkan itu, yang mana guru ini adalah mahasiswanya sendiri, begitu. Jadi praktiknya itu, pembimbingan mata kuliah PKP ini ada di dalam e-learning. Ya, di mana nanti di dalam e-learning itu kan ada 8 sesi. Nanti dalam 8 sesi ada 4 kali sesi pembelajaran sinkronus atau pembimbingan langsung dengan tutornya. Yaitu ada di sesi 1, sesi ke 3, 6 dan 7 begitu. Gitu sih. Nah, khusus yang mahasiswa dari prodi-prodi PGSD maupun PG PAUD, nah itu ada treatment berbeda ya. Ada yang ditawarkan memang melalui e-learning, ada juga yang ditawarkan melalui tatap muka, karena memang sebaran mahasiswa PGSD dan PG PAUD karena namanya pendidikan dasar ya. Nah itu untuk mengakomodasi kebutuhan itu memang khusus 2 prodi itu diberikan pembimbingannya dengan tatap muka dan juga e-learning, tergantung mahasiswa memilih yang mana. Tapi kalau yang selain PGSD dan PG PAUD semuanya wajib mengakses e-learning.ut.ac.id. Ibu mau menambahkan? Ya cukup, saya rasa sudah jelas karena rinciannya itu, karena nanti pelaksanaannya intinya langkahnya itu adalah mahasiswa dibimbing dalam e-learningnya dan juga mahasiswa mempraktekkannya di sekolah. Jadi dia praktek, terus dia ada bimbingan melalui online, dia praktek lagi ke sekolahnya, dia bimbingan online gitu. Nah di sekolah dia juga mendapatkan supervisor, bimbing juga supervisor 2 ya di sini ya, dan juga nanti tentunya supervisor 1 adalah sebagai tutornya. Tutor itu yang selalu membantu mahasiswa saat dia melakukan praktek pembelajarannya di kelas. Ya suka. Siap. Oke, berarti sebenarnya terkait dengan ini, walaupun ya kita kuliah online tapi tetap ya Bu ya praktiknya nanti mahasiswa yang bersangkutan di kelasnya masing-masing nanti akan ada supervisornya, dan nantinya akan membantu proses mahasiswa itu untuk PKP-nya ini ya Bu ya, dan wajib mengikuti tuton berarti ya Bu untuk PKP ya, ini ya. Wajib. Oke. Nah tadi Bu menyinggung soal supervisor nih Bu. Nah sebenarnya apa sih seberapa pentingnya tugas supervisor ini dalam mahasiswa melaksanakan mata kuliah PKP ini Bu? Silakan. Oke, mau Bu Sandra dulu atau saya dulu? Boleh. Supervisor yang dikatakan supervisor 1 adalah tutor. Tentunya tutor itu yang tadi dijelaskan oleh Bu Sukma, ada 8 seksi ya, ada 8 sesi. Di situ akan dijelaskan pada apa saja yang harus dilakukan. Misalnya pertama melakukan refleksi pembelajaran di kelas, setelah mengamati membuat refleksi, kemudian membuat analisis masalah dan
mencoba merumuskan permasalahan dan lain-lain sampai tujuan. Nah itu semua kegiatan-kegiatan itu kan tercantum. Sesi 1 melakukan apa, tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3 itu dibimbing oleh supervisor 1. Nah kemudian nanti bagaimana supervisor 2 yang di sekolah Bu Sukma bisa menjelaskan. Oke. Ya. Silakan Bu. Ya, jadi mata kuliah PKP ini memang berbeda daripada mata kuliah yang lain ya. Nah, ada supervisor di dalam mata kuliah PKP ini ada 2, supervisor 1 dan supervisor 2. Supervisor 1 tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Sandra. Supervisor 1 ini sebutan dari tutor. Tutornya. Jadi supervisor 1 yang membimbing mahasiswa di dalam kelas e-learningnya. Seperti itu. Membimbing mulai tadi ya dari melakukan orientasi mata kuliah PKP itu apa, kemudian melakukan refleksi pembelajaran di kelas, apa yang menjadi penyebab kenapa pembelajaran di kelas mahasiswa kelas saya begitu misalnya belum maksimal misalnya begitu, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Pada intinya supervisor 1 tugasnya adalah membimbing mahasiswa di kelas e-learningnya. Ya. Sedangkan supervisor 2, jadi nanti mahasiswa harus tahu nih yang ada di yang mengambil mata kuliah PKP ya. Jadi harus mengetahui betul ada 2 supervisor ya para mahasiswa. Supervisor 1 itu adalah pembimbing yang ada di dalam e-learning dan supervisor 2 ini adalah teman sejawat. Nah, teman sejawat ini dipilih sendiri oleh mahasiswa. Jadi para mahasiswa yang semester ini mulai sudah registrasi ya. Sudah mau ikut e-learning mata kuliah PKP, sudah harus mempersiapkan teman sejawat mana yang akan dilibatkan di kelas PKP. Nah, teman sejawat atau supervisor 2 ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama tentunya harus sudah harus sudah berpengalaman ya, bisa minimal 3 tahun mengajar misalnya begitu, atau diutamakan yang sudah berpendidikan S2 pada rumpun ilmu yang sama seperti itu. Karena nanti di dalam praktiknya kan mahasiswa mengajarkan konten materinya, jadi rumpunnya juga diutamakan yang S2 dan sudah sama begitu. Nah, supervisor 2 ini nanti datanya karena yang memilih atau yang menentukan adalah mahasiswa itu sendiri, maka mahasiswa ini harus menyetorkan nama supervisor 2. Menyetorkannya melalui apa? Kan pertanyaannya begitu, karena pembelajarannya daring gitu ya. Nah, melalui pembelajaran e-learning begitu. Maka mahasiswa wajib mendata supervisor 2 atau teman sejawatnya itu pada laman e-learning ya di kelas PKP sesi kedua. Nanti ada Google Form, di situ bisa diisi meliputi nama supervisor, kemudian alamat dan identitas lainnya lah, termasuk ada nomor rekening dan sebagainya begitu. Nah, tadi kan Masnya menanyakan ya, Mas Haris menanyakan tugas ya. Nah, supervisor 1, supervisor 2 itu selain supervisor 1 membimbing, supervisor 2 ini memberi masukan karena nanti mahasiswa itu praktik di dalam kelas e-learning di kelasnya masing-masing. Maka ketika mahasiswa melakukan praktik pembelajaran di kelas, ada teman sejawat yang juga ikut masuk di dalam kelasnya untuk menilai, memberikan masukan apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, alat penilainya bagaimana? Nah, alat penilaiannya menggunakan APKG 1 dan APKG 2. APKG itu alat penilaian kemampuan guru. APKG 1 itu untuk menilai perencanaannya sebelum dipraktikkan di kelasnya. Tapi nanti kalau sudah praktik, maka supervisor 2 masuk ke kelasnya menggunakan instrumen APKG 2. Begitu. Nah, nanti instrumen APKG 1, APKG 2 yang sudah diisi oleh supervisor 2, teman sejawatnya itu, maka dikirimkan kepada tutor atau supervisor 1. Berarti sebenarnya ini kompleks sekali ya Bu, berarti banyak pihak yang terlibat ya tadi. Sangat ya. Ya lumayan lah, 4 orang. 4 orang ya berarti, oke. Berarti mahasiswa yang memang sudah meregistrasikan yang khususnya yang PKP ini berarti sudah harus siap-siap ya Bu ya, mencari rekan sejawatnya. Tadi sesuai ketentuan yang tadi sudah Bu Sandra dan juga Bu Sukma sampaikan bahwa harus
memiliki pengalaman mengajar ya Bu, Betul. minimal 3 tahun, dan juga memiliki bidang keilmuan yang sama dengan yang dinilai ya gitu, karena konten juga. Nah, terus ada juga nih Bu, saya baca juga nih, saya iseng juga baca katalog juga terkait dengan FKIP gitu Bu, terkait dengan ada yang namanya pemeriksa laporan gitu. Nah, pemeriksa laporan ini tugasnya seperti apa sih Bu dalam mata kuliah PKP ini? Silakan. Bu Sandra atau saya? Mangga Bu Sandra dulu. Petugas laporan Ya. itu tentunya selain dari bisa dipilih oleh prodi, bisa juga ditentukan oleh kantor PPTD, ya. Dan itu adalah seorang dosen. Oh, oke. Dosen. Jadi nilai itu perkembangan yang terbaru, mungkin Bu Sukma bisa Oke. tambahkan. Oke. Oke, baik. Jadi karena tadi kan mata kuliah PKP ini mata kuliah praktik ya. Mahasiswa diminta mengupload menyusun laporan ya, laporan hasil dari selama mahasiswa itu melakukan praktik di kelasnya. Sebanyak 2 siklus begitu kan. Nah, laporan ini siapa nanti yang akan mengoreksi? Nah, yang mengoreksi ini jadi selain tutor ya. Pertama itu betul mahasiswa itu membuat laporan nanti akan dinilai oleh tutor. Tapi komponen penilaian laporan paling besar itu ada pada pemeriksa laporan ya. Nah, ini mahasiswa harus tahu nih, pemeriksa laporan ini bisa menilai laporan mahasiswa jika mahasiswa mengupload di laman praktik.ut.ac.id. Jadi untuk mata kuliah PKP ada 2 laman yang diakses, satu e-learning, yang kedua adalah laman praktik. Nah, laman praktik inilah yang nantinya akan dinilai oleh pemeriksa laporan, yang mana pemeriksa laporan disetting oleh UT daerah. Nanti mahasiswa nggak usah khawatir nilainya, kan ini nggak tahu nih misalnya begitu ya. Pemeriksa laporannya saya nggak kenal. Sudah ada rambu-rambu penilaiannya. Selagi mahasiswa menyusun format sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dan sesuai format yang diminta, ya pastilah B, dan tentunya nggak ada plagiasi ya di dalamnya. Gitu aja sih. Berarti terkait dengan laporan ini yang penting selama mahasiswa mengunggah di tempat yang tepat dan juga sesuai ketentuan dan melaporkan emang yang sudah mahasiswa lakukan, sebenarnya sih aman ya Bu ya? Aman. Ya, aman. Coba ini sedikit tambahan. Jadi Oke, boleh. Silakan. yang paling penting dari mata kuliah PKP ini yang sangat membedakan ya dengan PKM, itu PKP ini nilainya bersumber dari laman e-learning dan laman praktik. Nah, kalau mahasiswa salah satu saja tidak mempunyai nilai di e-learning ataupun di laman praktik, maka sudah otomatis E. Ya, karena tadi laporannya harus diupload di laman praktik.ut.ac.id ya, yang mana nanti diperiksa oleh pemeriksa laporan. Pemeriksa laporan ini berbeda lagi dengan tutor. Ya, beda orang begitu. Nah, jadi kalau merasa, Bu, saya sudah mengikuti mata kuliah PKP, tapi kenapa nilainya E? Nah, pastikan mahasiswa tidak lupa untuk mengunggah di laman praktik.ut.ac.id. Jadi harus punya 2 komponen nilai, satu di laman e-learning dan satu di laman praktik. Karena komposisi penilaiannya itu sama, 50% e-learning, 50% itu dari laman praktik. Gitu. Berarti nggak boleh ketinggalan semua ya Bu ya? Nggak boleh. Oke. Tapi pada prinsipnya tadi ya harus punya nilai di e-learning dan punya nilai di laman praktik. Misal, Bu, saya dari 8 sesi di laman e-learning ya, ada yang kelewat 1 sesi, mungkin karena biasanya kan guru kan punya waktu penataran atau kegiatan lain. Ketinggalan 1 sesi gimana? Ya kami masih memberikan toleransi di situ. Jadi yang penting nilai e-learningnya ini punya dulu, begitu. Ya, kita aja. Nilai e-learning itu kan ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan, dan tugas-tugas itu harus diupload dalam sesi-sesi yang sudah ditentukan di Tuton. Termasuk juga dia harus membuat video pembelajarannya dan tugas-tugas menjawab atau draft laporan yang harus dikumpulkan. Jadi itu semua terlacak di laman Tutonnya. Ya. Oke. Jadi
Jadi karena memang kita online, jadi sebenarnya udah by system ya Bu ya. Jadi Iya. otomatis apapun yang memang diupload ataupun apa yang memang mahasiswa ketinggalan itu sebenarnya sudah bisa tertrace semua gitu. Jadi pastikan teman-teman mahasiswa dapat pesan penting juga nih dari Bu Sandra juga Bu Sukma, bahwa jangan sampai ada yang kelewat dan jangan sampai salah upload Bu, karena banyak juga mungkin mahasiswa yang mungkin terlalu bersemangat ya, jadi akhirnya lu uploadnya di tempat yang tidak seharusnya gitu. Jadi pastikan teman-teman harus teliti dulu sebelum upload, dan juga teman-teman ini harus mengerjakan semuanya dengan tuntas, baik ya tadi e-learningnya ataupun di laman praktik ya, praktik.ut.ac.id. Nah mungkin mahasiswa terutama yang masih Mungkin ini ya Bu, masih yang ngawang-ngawang nih Bu terkait dengan mata kuliah ini, apalagi sih Bu yang kira-kira teman-teman mahasiswa harus ketahui terkait dengan mata kuliah PKP ini Bu, silakan. Oke, mungkin slide yang sebelumnya ya. Sebelumnya lagi. Ya, ini. Ini Jadi nanti Bu Sandra bisa melengkapi ya Bu ya. Nah, jadi ketentuannya itu kan tadi sudah disebutkan ya, ada supervisor 2 yang pasti sudah harus mulai sekarang ini ya, karena nanti hari Senin sudah masuk sesi 1 ya, e-learning pelatonnya PKP, maka teman-teman mahasiswa itu harus sudah menyiapkan supervisor 2. Nah, hanya saja mungkin yang perlu diberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa mata kuliah PKP ini kegiatannya itu ada orientasi, kemudian merumuskan masalah ya, mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang sudah ada di kelasnya selama melakukan pembelajaran begitu. Kemudian nanti mahasiswa akan diminta membuat rencana perbaikan pembelajaran atau RPP. Nah, ini yang harus diketahui mahasiswa. RPP di dalam mata kuliah PKP berbeda dengan konsep RPP yang biasa guru buat ketika akan melakukan pembelajaran di kelas. Kalau RPP yang akan dibuat pembelajaran kelas menggunakan kurikulum yang sekarang itu kan namanya rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Tapi kalau nanti di PKP ini RPP namanya rencana perbaikan pembelajaran. Jadi mahasiswa mohon modulnya mungkin ya, panduannya bisa dibaca kembali. RPP di sini maknanya adalah rencana perbaikan pembelajaran. Kenapa disebut perbaikan? Karena mahasiswa itu sudah mengidentifikasi kenapa siswa saya kurang dapat maksimal nih tujuan pembelajarannya, kenapa. Nah, nanti di situ mahasiswa diminta membuat rencana perbaikan apa yang harus dilakukan guru supaya tujuan-tujuan pembelajaran tercapai. Nanti kalau sudah menyusun rencana tersebut dengan format RPP yang sudah ada di panduan, maka mahasiswa akan mempraktikkan di kelasnya, yang tentunya antara membuat RPP dan praktik di kelasnya itu harus didampingi oleh teman sejawat. Nah, nanti kalau sudah, itu baru siklus 1. Nanti setelah itu ada evaluasi sedikit dari teman sejawat, nanti mahasiswa melakukan perbaikan lagi di kelasnya, praktik lagi begitu selama 2 siklus, barulah nanti mahasiswa melakukan refleksi dan menyusun laporannya. Esensi pembelajaran PKP itu seperti itu. saya tambahkan Boleh, Bu, sedikit. silakan. Tadi betul membuat rencana perbaikan pembelajaran. Tadi Bu Sukma mengatakan bahwa rencana perbaikan pembelajaran bisa didiskusikan dengan teman sejawat. Nah, mengapa seperti itu? Nah, ini adalah teman sejawat itu kan bisa untuk sebagai teman yang memberi masukan kita, tadi pembelajaran kurang baik atau kurang tepat strateginya. Nah, karena itu pada perbaikan pembelajaran di sini, perbaikan pembelajaran itu didasari dengan beberapa teori-teori yang ada atau pengalaman-pengalaman mengajar dari ahli ya, dari pakar, yang mungkin supervisor itu bisa dianggap sebagai ahlinya andai kata memang mendapatkan orang yang tepat untuk itu ya. Nah, kemudian di sini misalnya strateginya, misalnya saya akan memperbaiki pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem based learning gitu. Sintaknya apa saja yang perlu ada gitu kan, itu didiskusikan. Terus kemudian itu semua dituangkan dalam rencana perbaikan pembelajarannya. Jadi baik strateginya, metodenya atau juga dengan medianya. Ya.
siap. Jadi terkait dengan PKP ini sebenarnya menguji juga terkait dengan inovasi mahasiswa ya Bu ya dalam pembelajaran itu ya. Nah, ini terutama dari masa UT atau mungkin ada mahasiswa FKIP juga di sini yang sudah bertanya juga Bu di kolom chat dan juga di Q&A. Nah, ini ada pertanyaan juga Bu, pertama dari Tandi Yuns. Pertanyaan mungkin yang sudah kita dibahas di awal ya Bu ya, terkait dengan apa sih tujuan utama atau mungkin esensinya dari mata kuliah PKP ini, apa ya Min? Apakah wajib Bu? Silakan. Oke. Oke. Ya, tentunya tadi sudah disampaikan ya, mata kuliah PKP ini mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa FKIP selain dari mahasiswa prodi Teknologi Pendidikan. Nah, wajib ditempuh baik yang melalui jalurnya RPL maupun non RPL wajib menempuh mata kuliah PKP. Kemudian kalau tujuan utamanya tadi ya, bagaimana mahasiswa akan diuji kemampuan profesionalismenya dalam mengelola kelas. Ya, begitu. Tadi mulai dari mengajar, kemudian bagaimana metode, strateginya, media yang digunakan, begitu. Karena nanti akan praktik di dalam kelas. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Bimbel Butini. Apakah bedanya antara PKP sama PKM? Karena ini di IG Live sebelumnya kita membahas tentang PKM nih Bu. Jadi mungkin mahasiswa ini bertanya terkait dengan apakah beda PKP sama PKM dari tugasnya kah atau dari segi penilaiannya, komposisi penilaiannya. Silakan Bu. Oke, kalau bedanya PKM dan PKP tadi ya sudah disebutkan tadi ya sebetulnya di awalnya. Ya tentunya kalau bedanya dari penilaiannya sendiri ya, dari penilaiannya sendiri, kalau PKM itu mengambil nilainya itu 100% dari apa yang sudah diunggah oleh mahasiswa di e-learning ya, di dalamnya ada laporan juga, ada ujian praktik mengajarnya kalau PKM begitu. Tapi kalau PKP, nah kalau PKP ini nilai akhir mata kuliah PKP diambil dari e-learning dan dari laman praktik ya, dari dua hal itu. Kalau salah satu tidak punya nih mahasiswa ya maka nilainya akan E karena begitu kan. Nah, kemudian kalau PKP tadi selain 50% dari e-learning, 50% dari praktik ya, laman praktik.ut.ac.id, maka PKP ini juga nilai akhirnya ini pada kegiatan akhirnya mahasiswa akan diminta membuat laporan ya. Kemudian kalau dari tugas itu mungkin ada sama-sama buat video ya Bu Sandra ya. PKM kan juga ada video. Jadi video mahasiswa kan karena praktiknya di kelas real ya, kelas dengan siswa, maka tugasnya itu memvideokan pembelajarannya. Jadi kemiripannya mungkin di situ. Kalau dari tugasnya hampir-hampir mirip ya. Tapi kalau PKM fokusnya ke kemampuan mengajar, kalau PKP ini mengelola kelas. Kemudian kalau dari segi penilaian tadi sudah ya 50% e-learning, kemudian 50% dari laman praktik.ut.ac.id. Bu Sandra? Ya, esensinya itu adalah bagaimana mahasiswa mampu membuat satu karya tulisnya itu dalam suatu laporan PKP. Di laporan itu kan rinci, mulai dari pendahuluan, strategi, metode, sampai evaluasi dan temuan dan hasil dan kesimpulannya. Seperti kita membuat laporan penelitian ya. Itu yang menjadi esensi dari PKP itu. Bagaimana prosesnya? Prosesnya didapatkan dari selama bimbingan melalui tutor, dan dia praktek terus dibimbing tutor, praktek bimbing tutor, dan terakhirnya dia membuat satu laporan. Seperti kita membuat skripsi lah. Kita membuat skripsi kan ada bimbingan dari pembimbing. Nah kemudian dia seperti itu, dan produk akhirnya adalah laporan yang bisa mungkin disetarakan atau dikatakan dalam versi FKIP itu adalah sebagai laporan pembelajaran yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kegiatan ilmiah mahasiswa. Oke. Nah, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan Bu dari tpa@taqwa.tepiani.
mengapa saat registrasi PKP otomatis ada mata kuliah karya ilmiah atau karil? Karil juga tidak ada modulnya, bingung nih saya. Ini lagi kehilangan arah bukannya, mungkin butuh pencerahan dari Bu Sandra Pembuk Sukmo, silakan. Oke, jadi gini ya, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Mahasiswa itu masuk jalur melalui SIPAS atau non SIPAS. Kalau yang masuknya SIPAS, ketika mahasiswa registrasi mata kuliah PKP, dia akan include tuh karil di dalamnya. Tapi kalau yang non SIPAS, mahasiswa registrasi non SIPAS ya PKP, dia belum tentu nanti akan masuk karil, begitu ya. Nah, jadi itu penyebabnya kenapa otomatis ada matkul karir ya, karena mahasiswa ini mungkin SIPAS ya. Jadi jawabannya itu karena SIPAS maka dia sudah include karirnya dengan PKP. Karena begini, karya ilmiah di FKIP itu bersumber dari PKP. Karena kan nanti mahasiswa diminta buat laporan PKP. Nah, laporan PKP itu basisnya apa? Karena tadi mata kuliah PTK ya kan. Nah, mata kuliah PTK ini kan penelitian tindakan kelas. Karya ilmiah, mata kuliah karya ilmiah, mahasiswa diminta membuat artikel kan semacam itu. Artikelnya ini dari mana? Dari laporan PKP. Kenapa laporan PKP bisa dibuat karya ilmiah? Karena di dalamnya menggunakan siklus dari mata kuliah PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi asal usulnya, koneksinya ya, PKP, karil, dan PTK itu begitu. Jadi karil ini diambil kenapa karil otomatis dengan PKP ya, yang SIPAS nih. Nah, tadi karena sistemnya, kemudian mata kuliah karil ini diambil artikelnya itu bersumber dari mata kuliah PKP. Kalau karil tidak ada modulnya, tapi pembimbingannya ada di dalam, materi-materinya ada di dalam e-learning itu. Ya, karil itu kan karya ilmiah ya, yang lebih banyak cenderung di sini seperti membuat satu artikel. Kalau PKP itu kan membuat laporan seperti laporan penelitian, dan kalau untuk dipublikasikan, yang bisa dipublikasikan itu kan seperti karya ilmiah atau membuat untuk yang bisa berikan atau dimasukkan dalam jurnal ilmiah. Nah, itu dari laporan itu bisa dibuat satu artikel. Nah, artikel mungkin laporan itu berlembar-lembar ya. Misalnya bisa sampai 50 halaman, 60 halaman. Artikel itu kan hanya 7 atau mungkin belasan halaman, paling banyaknya itu terlalu banyak ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan harus bagaimana membuat merangkumnya atau membuat satu karya ilmiah atau satu paper, satu artikel dari hasil penelitian PKP itu adalah karya ilmiah. Dan nanti itu mulai dari latar belakang, terus pendahuluan dan metode, terus analisanya sampai hasil dan kesimpulan tadi. Juga tentu bagaimana diawali dengan abstraknya akhirnya ya, di abstraknya. Jadi siaplah mahasiswa itu diberi pemahaman atau diberi bekal bagaimana membuat satu karya ilmiah yang bisa dipublikasikan. Jadi itu bagaimana FKIP menyiapkan atau membekali mahasiswa untuk bisa selain membuat satu laporan penelitian, juga bisa membuat satu artikel atau karya dari karya ilmiah tersebut. Oke. Berarti ini udah nggak bingung lagi Bu harapannya setelah mendapatkan pencerahan dari Bu Sana dan juga Bu Sukma ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Fania Rizka. Min, untuk PKP itu bisa ditempuh di semester berapa? Bu, silakan. Oke, sebetulnya kalau mata kuliah PKP ini bisa ditempuh di semester berapa, itu teman-teman bisa mengecek di katalog kurikulumnya masing-masing ya, karena setiap program studi berbeda aturannya mungkin ya. Ada yang meletakkannya di semester 6, ada yang meletakkannya di semester 7, tapi nggak mungkin di semester awal. Karena kan ini tadi muara ya, jadi ada di semester 7, tapi rata-rata sih di semester 7. Kecuali mungkin PGSD ya dan PG PAUD karena semesternya mungkin berbeda begitu. Nah, kalau di kami sih semester 7 begitu. Ya, di pendidikan kimia begitu. Kemudian untuk bisa ditempuh di semester berapa itu untuk yang mahasiswa SIPAS.
Kalau yang non SIPAS tentunya berbeda lagi karena mata kuliah yang untuk mahasiswa non SIPAS itu kan mahasiswa bisa mengambilnya lompat ya. Hanya saja karena ini mata kuliah PKP ini merupakan muara, maka mata kuliah kependidikannya harus ditempuh terlebih dahulu, terutama mata kuliah PKM dan PTK. Kalau keduanya belum diambil, maka mahasiswa nggak bisa registrasi PKP, misalnya begitu. Tapi kalau diregistrasikan bersamaan, boleh. Tapi kalau langsung ngambil ke PKP, itu nggak bisa. Begitu. Nah, ya jadi notes juga untuk mahasiswa kebanyakan rata-rata di semester 7 berarti ya. Tapi bagi kembali lagi ke program studi masing-masing. Jadi teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk cek katalog kurikulum ya Bu ya. Betul. Dan jadi ada catatan juga dari Bu Sukma bahwa PKP ini karena mata kuliah murah, jadi memang seharusnya mahasiswa itu sudah mengambil mata kuliah tadi ya PTK dan juga PKM. Jadi nggak bisa lompat terutama untuk yang non SIPAS ya Bu ya. Betul. Tapi kalau misalkan teman-teman non SIPAS ingin mengambil secara berbarengan itu ya bisa. Tapi kalau bisa kayaknya harusnya sih ada alurnya ya Bu ya. Betul, idealnya memang PTK terlebih dahulu, kemudian PKM ya, barulah nanti PKP. Karena kan harus kuat dulu tuh. Kalau belum ikut PTK atau belum ikut PKM, maka yang bersangkutan nih mahasiswa otomatis effortnya kan akan berbeda ya dengan mahasiswa yang sudah punya modal duluan dua mata kuliah itu. Oke, nah ini semoga mahasiswa jadi catatan juga ya. Jadi jangan sampai nanti udah ngambil, bisa barengan, ternyata diambil berbarengan semua, nanti takutnya malah nggak lulus. Ya, betul. Jadi kita harus pakai strategi juga kan kalau mengambil mata kuliah. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan lagi Bu dari Arhames Hani. Nah, Min kalau boleh tahu gimana sih mata kuliah PKP ini bisa membantu mahasiswa yang sudah mengajar dan mempersiapkan diri? Oke. Ya kan gini ya, kita semua juga kadang-kadang berbuat satu kekurangan atau kesalahan ya. Nah, jadi dalam mengajar itu kita memang di sini dilatih untuk bagaimana kita melakukan refleksi dan kita mengajar refleksi. Oh, di mana tadi kita ngajar, kenapa siswa kita tuh tadi kok ada yang tidak konsentrasi dalam belajar, kenapa kok mahasiswa kita nilainya rendah terus, ada apa salah kali cara saya mengajar sebagai guru. Nah, itu dari refleksi itu kemudian membuat mencari solusi pemecahan masalah untuk pembelajaran yang berikutnya. Yang tadi kan ada langkah-langkahnya, dari refleksi kita merumuskan masalahnya seperti apa, kemudian kita mencari solusinya, perbaikan pembelajaran. Tentunya menurut si teori A harus seperti ini, ditambah ini atau dibuat yang lebih menarik tadi seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa dengan apakah membantu? Ya pasti membantu, karena dengan ada refleksi dan ada perbaikan mungkin akan menjadi lebih baik lagi dan lebih profesional lagi kita dalam mengajar. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong Bu terkait dengan PKP, saya pernah mendengar satu istilah bahwa guru itu selain mengajar juga belajar juga. Dan mungkin esensinya itu ini ya, terkait dengan mata kuliah PKP ini ya. Iya, karena memperbaiki diri kan juga salah satu bagian dari belajar kan begitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Cindy Iyana. Bagaimana cara mengevaluasi pemantapan kemampuan profesional mahasiswa selama mata kuliah ini? Silakan Ibu. Evaluasi kemajuan itu kan bisa dilihat dari tutonnya. Selama tutonnya itu kan kelihatan kan setiap tuton itu pada sesi-sesi tertentu ada tugas-tugas yang harus di-upload. Nah, itu bisa di setiap itu kan ada skor-skor yang bisa dilihat. Tapi terutama skor tertinggi itu kan harus semua lengkap dalam tuton dan juga harus membuat laporan yang tadi Bu Sukma katakan harus di-upload dalam 2 laman tadi ya. Silakan Bu Sukma. Ya, betul ya yang disampaikan Bu Sandra. Jadi mengevaluasi kemajuan mahasiswa melalui pada mata kuliah PKP ini ada pada tugas-tugas yang diupload, khususnya itu pada sesi ke 3 sampai 6, karena di situ akan dinilai bagaimana mahasiswa mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Mengevaluasi dirinya sendiri apakah apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dipraktekkan, kemudian
dievaluasi, kemudian direncanakan lagi dan dipraktekkan lagi, memberikan impact gitu kan kepada siswanya. Bagaimana hasilnya, kemudian bagaimana motivasi si mahasiswa itu ya untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu kita monitor dari tugas 3 sampai tugas 6 begitu. Kuncinya sih di situ, walaupun setiap sesi itu punya tugas, tapi progres kemajuan mahasiswa dari kemampuannya sendiri sebagai guru itu dinilai dari sesi ketiga sampai sesi ke-6. Nanti sesi ke-7 dan ke-8 itu lebih ke bagaimana menyusun laporan akhirnya. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya dapetin lagi Bu dari Alfia Syah Putri atau Putra nih ya. Metode pengajaran metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini apa saja, Min? Oke, kalau metode itu kita pakai sinkronus dan asinkronus ya. Kalau asinkronusnya itu melalui tadi e-learning ya. Di situ ada ada materi, ada diskusi, dan mahasiswa belajar mandiri melalui panduannya begitu. Tapi kalau sinkronusnya itu nanti melalui Microsoft Teams atau Google Meet yang sudah di setting linknya di sesi ke-1, 3, 6, dan 7. Nah, jadi sinkronusnya harus diikuti juga. Karena kan mahasiswa bisa jadi ada yang mungkin ingin ditanyakan kepada tutornya langsung. Kemudian metodenya itu tadi ya. Kemudian kalau metode yang lainnya ya secara umum sih hampir sama ya. Metode diskusi, karena ada diskusi di dalam e-learning juga. Ada penugasan, setiap sesi ada penugasan. Begitu, Bu Sandra mau menambahkan? Oke. Nah, selanjutnya ada dari Adi Biwowo. Dalam mata kuliah PKP ini dapat berkontribusi pada pengembangan karir jangka panjang nggak, Min? Ya. Kalau kami merancangnya PKP dulu di FKIP itu sudah tentu untuk perbaikan pembelajaran dan untuk karir guru. Ya, jadi di sini jelas karena kita kan selalu belajar, selalu berusaha memperbaiki, dan jadi kalau kita sebagai guru, kita kan ingin murid kita berhasil, kita ingin pembelajaran kita menarik, kita ingin pembelajaran kita diminati oleh siswa kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau apa yang dibekali oleh FKIP bagi mahasiswanya, bagi guru-guru ini tentu untuk bisa memberi wawasan yang luas kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri. Terlebih sudah dilatih dengan selain bekali dengan ilmu-ilmu teori-teori selain teori kimianya juga ada teori-teori tentang ilmu pendidikannya, juga diberikan tentang riset, penelitian tindakan kelas dan hal-hal yang mendukung riset, dan juga diajar bagaimana cara membuat laporan itu dan membuat satu artikel. Nah, itu kan bekal bagi guru untuk terus belajar, terus bisa maju. Itu saya pikir untuk apalagi sekarang sudah mulai pakai angka kredit dan lain-lain yang mengharuskan membuat satu karya ilmiah tidak hanya dosen tapi juga guru. Saya rasa guru-guru bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan karirnya. Oke. Ya, selanjutnya dapetin lagi Bu dari masih yang sama seperti yang tadi At-Taqwa tapi ya Ninda. Apakah nanti modelnya sama seperti PKM membuat video dan juga laporan? Ini dua pertanyaan dari orang yang sama nih Bu. Mengikuti bener kayaknya ya. Yes. Bagus lah. Oke. Modelnya sama ya, membuat video dan juga laporan, betul. Jadi tugas-tugas di dalam PKM maupun PKP itu tugasnya mahasiswa membuat rancangan. Kalau PKP ya, membuat rancangan dulu melalui format RPP, karena nanti RPP rencana perbaikan pembelajaran yang nanti akan dinilai begitu kan oleh teman sejawat. Nah, kemudian rancangan itu nanti dipraktekkan di kelasnya, direkam ya, divideokan, nanti diunggah ke OneDrive, nanti linknya yang dikopikan, karena kan kalau mengunggah videonya berat ya. Nah, jadi menguploadnya adalah link videonya, link rekaman pembelajarannya di kelas begitu. Nanti di akhir mahasiswa wajib membuat laporan sebagai laporan akhir mata kuliah PKP sebagai bahan menyusun
Karil, mata kuliah Karil begitu. Mangga, Bu Sandra. Ya, cukup saya rasa. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya sudah semoga menjawab ya pertanyaan yang mungkin masuk FKIP juga yang terutama yang akan mengambil PKP nih Bu. Nah, mungkin karena memang pertanyaannya sebenarnya masih banyak tapi karena memang kita keterbatasan waktu nih Bu. Nah, kita ini pengen mungkin mahasiswa UT juga khususnya FKIP ingin mendapatkan apa ya? Mungkin ada closing statement dari Ibu Sandra dan juga Ibu Sukma bagaimana mungkin kiat-kiat suksesnya agar mahasiswa itu bisa lulus mata kuliah PKP ini Bu. Silakan. Bu Sandra dulu. Kiat suksesnya jangan lupa ikuti semua apa yang ada di tutorial online. Langkah-langkahnya pelajari dan persiapkan diri mahasiswa, dan saya yakin pasti semua bisa dan semua mahasiswa akan bisa dan semua mahasiswa akan lulus dalam ujian ini. Yang penting adalah tetap semangat, tetap belajar, dan bila ada kendala segera laporkan ke tutornya. Kan di situ ada diskusi, ada chat, ada bisa diberi kesempatan untuk menceritakan apa kendalanya. Nah, Ya, kami juga sudah waktu itu kami sudah melakukan sosialisasi dengan para tutor PKP ya, bahwa kami mengimbau para tutor yang mengampu mata kuliah PKP ini untuk membuat WhatsApp grupnya masing-masing, dan nantinya juga bukan nantinya, memang sudah sudah kami desain di dalam e-learningnya itu ada pengaduan. Jadi kalau misalnya memang ada kesulitan, nanti masuk ke link situ aja, ke link yang ada di e-learning begitu. Nah, kalau yang tadi memotivasi ya, bagaimana tips dan triknya untuk lulus PKP tadi sudah disampaikan oleh Bu Sandra. Saya hanya melengkapi yang pasti, setelah mengikuti e-learning, mahasiswa jangan lupa mengupload laporannya di laman praktik.ut.ac.id, karena kalau tidak ada nilai dari laman praktik.ut.ac.id nanti tidak dapat nilai maksimal, otomatis E. Kemudian laporannya jangan plagiat, itu yang pasti. Kemudian maksimalkan ya nilai di e-learning dengan mengikuti seluruh sesinya, terutama mengupload tugas-tugas yang membuat membuat perencanaan praktiknya, dan kemudian mengupload link videonya gitu. Oke, jadi sebenarnya intinya adalah kita mengikuti sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, dan mahasiswa itu mengikuti dan sebaik-baiknya sebenarnya sesuai dengan ketentuan ya, pasti otomatis insya Allah hasilnya akan memuaskan dan bisa lulus PKP ini. Nah, mungkin teman-teman untuk bincang kali ini semoga khususnya itu mahasiswa FKIP berhubung ini sudah mulai waktunya tuton nih Bu, tadi udah nyebut-nyebut soal tuton, tanggal 14 Oktober ini sudah tuton. Jadi teman-teman mahasiswa untuk segera mempersiapkan diri untuk mengikuti tuton pada 14 Oktober 2024. Dan tentunya teman-teman juga sudah mendapatkan wejangan juga nih dari Bu Sandra dan juga Bu Sukma bahwa harus proaktif di tutonnya. Kalau ada kendala atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan sampaikan di laman tuton tersebut untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Siap-siap juga untuk pembukaan pendaftaran mahasiswa baru di bulan ini. Informasinya dapat lebih lengkap diakses di website ut.ac.id. Nah, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Sandra dan juga Bu Sukma untuk wejangannya, ini sangat luar biasa sekali karena emang ini mata kuliah penting banget Bu. Jadi semoga teman-teman sudah mendapatkan pencerahan mengenai mata kuliah PKP di FKIP ini. Terima kasih pada teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa dan selamat tuton 14 Oktober 2024. Dadah. terima kasih Mas Aris. Ya Bu, sama-sama.